Faktor-faktor yang menghambat kreativitas adalah hal-hal yang membuat tindakan kreatif tidak bisa dimunculkan. Faktor-faktor penghambat kreativitas ini bahkan bisa membunuh kreativitas jika faktor-faktor penghambat tersebut tidak disingkirkan. Yang paling sering menghambat kreativitas adalah pikiran kita sendiri. Bentuknya pada 19 kalimat ini. Bagus jika itu suatu kesadaran untuk memulai belajar. Berarti kamu tahu dari mana memulai untuk bisa. Setidaknya itu lebih jujur. Kalau kamu bilang saya belum bisa, itu ucapan yang terlalu percaya diri bahwa saya akan bisa. Mengatakan saya tidak bisa janganlah karena menyerah. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa, berarti kamu tahu bahwa kamu memang tidak bisa. Mengukur diri sendiri itu baik, tetapi jangan sampai membatasi diri. Siapa tahu kamu bisa, kalau tidak sekarang ya nanti. Kemampuan atau skill terjadi dari tidak bisa menjadi bisa. Tadinya tidak suka menulis menjadi suka menulis, itu kemampuan. Tadinya tidak mau mendengarkan kemauan hati, lalu mau mendengarkan, itu kemampuan. Bisa dilatih. Kuat membaca sampai malam, tidur larut malam, mengetik cepat, membuat gambar vektor, bersikap hemat, disiplin. Semua itu kemampuan atau skill. Dari saya tidak bisa menjadi bisa. Jadi, benarkah kamu tidak bisa? Benarkah? Dari mana kamu tahu aku atau lawan bicaramu ketika menyamakan dia denganmu? Bagaimana kalau kita ganti dengan mari melampaui batas ini? Kita untuk ajakan itu bagus. Memakai kata kita untuk menganggap orang lain sama selevel denganmu, sebaiknya jangan. Lebih baik mengatakan saya memang tidak bisa, mungkin yang lain bisa. Jangan menilai orang lain dengan apa yang ada pada dirimu. Siapa yang membuat kelasnya? Kamu sendiri ataukah orang yang kau sebut kita itu benar-benar menyetujuinya? Pikirkan bagaimana kamu naik kelas menurut ukuranmu sendiri, atau bagaimana cara lompat kelas. Belum tentu kawanmu mau sekelas denganmu. Kamu tahu apa artinya seleksi alam? Seleksi alam itu dari teori evolusi Darwin dalam buku The Origin of Species. Yang paling kuat adalah yang paling bisa beradaptasi. Tujuan beradaptasi adalah survival to be the fittest, bertahan untuk menjadi yang paling sesuai. Mengatakan terkena seleksi alam itu berarti kamu membenarkan bahwa lingkungan ini di mana kamu di dalamnya tidak cocok untuk mereka. Apakah kamu ikut mengurus lingkungan ini? Benarkah yang paling bertahan adalah yang paling survive dengan cara mengalahkan orang lain? Jangan-jangan yang kamu sebut terkena seleksi alam itu tersingkir karena sistem kamu bermasalah. Tidak ada pengkaderan, tidak ada penelitian, tidak ada ukuran kemajuan, tidak ada rencana B, tidak ada tombol panik, tidak ada komunikasi yang lebih baik, dan merasa tidak ada cara lain kecuali membiarkan mereka mati. Dan kamu masih hidup bersama teori yang kamu rayakan di atas kematian orang lain. Mindset yang disukai oleh orang lain itu bukanlah yang tetap. Mindset itu bisa fixed, bisa growth, tetap atau tumbuh. Mindset fixed berada pada kondisi yang dianggap tetap. Misalnya, saya tidak bisa matematika, maka beginilah saya apa adanya. Tidak mau berubah. Pandangan orang pun menjadi tidak berubah tentang saya. Mindset growth sebaliknya berada pada evolusi konstan.
Ketidaksempurnaan ini justru menjadi link terkuat untuk menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Berubahlah, kamu akan disukai. Berikan selingan, kamu akan disukai. Jangan terlalu tetap, jangan terlalu kaku. Bahkan sekalipun kamu produk, sisipkan konten selingan. Bisa berbentuk behind the scene, bisa off the topic. Tunjukkan momen kebodohanmu sesekali agar orang tahu kalau kamu juga manusia. Kamu memegang kendali, tapi jangan monoton. Dan kamu membiarkannya, atau kamu hanya ingin sibuk memperbaiki masa lalu. Kamu tidak menyaksikan generasi sebelumnya. Kamu hanya bisa melihat produknya. Apa yang kamu sebut dengan masa lalu, bisa jadi itu hanya imajinasimu tentang masa lalu. Atau yang kamu anggap masa lalu yang luar biasa, bisa jadi itu hanya anak kecil yang kamu pukuli sesuai keinginanmu. Masa lalu tidak bisa mengatur masa sekarang. Begitu juga sebaliknya. Kalau banyak orang yang mengatakan keluhan seperti ini, berarti masalahnya ada di komunikasi dan kepribadianmu. Semua ide baru itu berasal dari menghubungkan titik connecting dot, menyampaikan dan memperbaiki gagasan, menjawab dengan tindakan. Orang mengikutimu jika tahu mengapa kamu melakukannya dan memperjuangkan apa yang kamu pikirkan. Semua ide baru itu berasal dari ada ilmunya, belum ada yang mengeksekusi ide tersebut. Jika kamu membuka mata, betapa banyak orang yang menunggu kepemimpinanmu. Orang-orang mengulurkan bantuan dan mengatakan iya kepadamu. Kalau terkait peralatan atau kondisi yang mendasar, itu sangat wajar, namun tidak untuk inspirasi. Saya butuh pantai untuk menulis, saya butuh merokok untuk menulis. Lupakan itu. Semua pemikir dan pekerja hebat selalu berada dalam kondisi kekurangan dan tekanan. Masalah menulis lebih banyak berupa masalah yang tidak berkaitan langsung dengan menulis. Kegagalan menulis, seperti halnya kesuksesan, berkaitan dengan hal-hal yang kecil. Biasakan bekerja dengan berpikir dalam tekanan. Kamu tidak selalu bisa menyediakan apa yang kamu butuhkan seketika itu. Punya. Setiap orang punya. Coba pelajari bagaimana mengelola waktu. Kamu bisa mengerjakan banyak hal dengan lebih cepat, asalkan selalu melatihnya. Pelajari manajemen waktu, maka waktumu akan lebih banyak bermanfaat. Pelajari skill, maka kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Buat time block. Gunakan metode Pomodoro. Hilangkan gangguan notifikasi dan pemicu tindakan yang negatif. Kerjakan saja. Wajar, banyak orang mengidap ADHD, penyakit gangguan perhatian. Sebagian besar penari, orang-orang dengan kecerdasan audio dan kinestesis, mengidap ADHD. Mereka tidak tertarik kalau apa yang kamu berikan itu tidak menarik. Mereka justru bisa fokus dan konsentrasi jika ada gangguan yang bernama musik. Para menari bisa fokus berjam-jam pada gerakan dan tenang menikmati kesendirian di dalam ruangan. Kamu hanya butuh pemicu yang bisa membuat fokus. Saya bisa fokus dengan menulis. Saya bisa ingat sambil mengingat susunan di sekitar saya, atau mencatat lalu membakarnya, atau mendengarkan sambil menggerakkan jari-jari saya, seolah saya sedang mengetik kalimat ke komputer di dalam pikiran saya. Apakah kamu pernah secara sadar melatih fokusmu? Kamu pakai informasi orang lain. Apakah ini berupa data atau analisis?
Gagasan asli atau turunan? Apakah kamu memakainya dalam bentuk mentah atau sudah memfilternya? Apakah kamu sudah mengujinya dengan disiplin verifikasi? Apakah kamu sudah cross-check? Kalau itu trivia, kamu tidak cerdas sama sekali. Kalau itu penawaran, lakukan sendiri menurut versimu. Masalah percaya diri atau self-confident lebih banyak terjadi karena asumsi, ketakutan-ketakutan yang belum terbukti, dan kesalahan mengukur kemampuan. Lawan dari percaya diri, self-confident, adalah self-reliance, percaya berdasarkan pengalaman dan sistem yang jelas. Coba dan lakukan sebelum menilai. Para amatir berkontribusi, sedangkan profesional menciptakan. Membiarkan orang lain memasuki proses mereka dan membiarkan para amatir mencurinya. Amatir tidak mau merugi, mereka mencoba apa saja dan dengan enteng membagikan hasilnya. Amatir memikirkan banyak kemampuan, profesional hanya punya beberapa yang terbaik karena selalu menyortir pikirannya sendiri. Antusiasme mentah itu menular. Amatir menggunakan alat apapun, lalu mencoba memasukkan ide-ide mereka ke dunia. Leonardo da Vinci meninggalkan 400 lebih karya yang belum selesai. Perupa Du Bois menunjukkan karya yang hancur sebagai bagian dari proses kreatif. Seniman dan ilmuwan yang berhasil berani memperlihatkan kegagalan, berani menampilkan kegagalan. Steve Jobs menyukai momen kebodohan. Setiap aplikasi yang bagus mendapatkan komplain dan melakukan update. Ini adalah quote dari So New World, karya Austin Kleon. Cara terbaik untuk memulai di jalan untuk berbagi pekerjaan kamu adalah untuk berpikir tentang apa yang ingin kamu pelajari dan membuat komitmen untuk mempelajarinya di depan orang lain. Bagikan apa yang kamu sukai, dan orang-orang yang menyukai hal yang sama akan menemukanmu. Jika kamu ingin tahu tentang apa yang kamu lakukan dan hal-hal yang kamu pedulikan, kamu harus berbagi. Jangan perlihatkan makan siang atau minuman latte kamu. Tunjukkan pekerjaanmu. Begitu kamu mempelajari sesuatu, berbalik dan mengajarkannya kepada orang lain. Bagikan daftar bacaan kamu. Tunjuk ke bahan referensi yang bermanfaat. Buat beberapa tutorial dan posting secara online. Gagal menurut siapa? Orang kreatif memiliki pengetahuan, standar kualitas, dan tahapan kemajuannya sendiri. Berapa kali gagal? Apa pekerjaannya? Coba evaluasi. Mungkin strateginya perlu berubah atau timingnya bermasalah. Jangan menilai suatu pekerjaan, apalagi pekerjaan bersama, hanya dengan satu kata. Thomas Alva Edison setelah berhasil menyalakan bola lampu pijar, memperbaiki kawat pijarnya lebih dari 999 kali agar kualitasnya lebih baik. Edison bukan penempel lampu pijar loh. Berikut ini ada quote tentang itu. Banyak di antara kita yang menjadi budak pikiran sendiri. Pikiran adalah musuh terburuk kita. Kita mencoba fokus, sementara pikiran kemana-mana. Kita mencoba menghilangkan stres ke pantai. Kita mencoba menghilangkan stres di pantai, namun kegelisahan membangunkan kita di tengah malam. Kita mencoba bersikap baik kepada orang-orang yang kita cintai, namun kita lantas melupakan mereka dan justru menempatkan diri kita di urutan pertama. Egois.
Dan ketika kita ingin mengubah hidup, kita menyelami praktek spiritual dan mengharap hasil yang cepat. Namun hasilnya hanya kehilangan fokus setelah acara bulan madu selesai. Kita kembali pada keadaan liar. Kita perlu merasa tak tertolong dan patah semangat. Nampaknya kita semua setuju bahwa melatih badan melalui latihan, diet, dan relaksasi adalah ide yang bagus. Namun, mengapa kita tidak berpikir tentang melatih pikiran kita? Dalam ilmu apa? Banyak disiplin ilmu dan pekerjaan baru semenjak manusia berinternet. Bahkan, banyak yang belum ada sekolahnya. Kalau kamu menunggu dan mengikuti, mempelajari apa saja secara formal, jadinya malah masuk ke mindset sekolah tradisional lagi. Belajar itu soal tujuan, membuat roadmap sendiri, dan terus mempelajarinya. Tidak belajar online itu menyia-nyiakan internet. Banyak ilmu baru dan orang-orang hebat. Kamu bisa belajar kepada mereka. Wajar kalau memulihkan stamina dan bukan penundaan. Penundaan itu hambatan, kata Stephen Pressfield, yang berkecamuk sebagai kalimat-kalimat panjang dalam pikiran. Amatir menunda, profesional bertindak. Jika lelah, istirahatlah. Jika ingin tenang, beristirahatlah. Selesaikan pekerjaan, yang penting selesai. Revisi dan sempurnakan nanti. Jika ini masalah kemampuan atau skill, teruslah berlatih. Kerjakan hal-hal yang penting agar tidak berhadapan dengan hal-hal yang mendesak atau darurat. Belajar dan membaca itu penting. Deadline itu darurat. Disiplin verifikasi dan mencatat itu penting. Sedangkan mendapatkan komplain karena salah ketik itu darurat. Bertindak itu penting. Mengatakan akan saya kerjakan nanti akan membawamu pada kondisi darurat. Passion itu bentukan, tidak jatuh dari langit, tidak ada dengan sendirinya di dalam dirimu. Passion itu akan muncul jika kamu bertindak, bukan sebaliknya. Belum tahu, belum mendalami, belum melakukan, passion tidak akan muncul. Passion memicu daya kreatif. Passion menyukai hambatan dan tekanan. Kalau sudah mengalami passion, tahu bahwa ide yang ada dalam pikiran itu hanya bisa diimbangi dengan tindakan, bukan dengan duduk dan meminta orang lain untuk memberikan motivasi. Pemikir dan pekerja yang hebat tidak menunggu inspirasi. Mereka tahu menunggu inspirasi adalah lawan dari kreativitas. Mereka yang tahu jalan kreatifnya justru mengantisipasi inspirasi. Momen kedatangan inspirasi itu selalu mengguncang, tidak jelas, mengganggu. Menunggu inspirasi terjadi karena orang tidak tahu apa itu strategi berpikir, apa itu berpikir divergen, bahkan tidak melatihnya dengan tindakan. Ikut-ikutan dan seperti orang lain tidak masalah, asalkan tidak untuk semua hal. Kreativitas bukan sebagaimana orang lain. Tulisan pop terjadi seperti ini, mencari yang hit dan menirunya. Melihat yang lain bilang bagus, ikut bilang bagus, itu sangat tidak kreatif. Novel Laskar Pelangi, di mana letak sastranya? Jawabannya, karena novel ini dipuji di mana-mana. Tetapi, benarkah itu karya sastra? Novel Arok Dedes, karya Pramoedya, di mana letak bagusnya? Jawabannya, karena banyak yang bilang bagus. Di bawah ada link review novel Arok Dedes loh. Mengikuti yang lain terjadi karena orang tidak punya sistem pengetahuan yang mapan. Ngakunya bicara sastra, malah bicara soal politik sastra. Bicara seni, padahal hanya lobby
agar dapat orderan mengerjakan souvenir yang sudah terlanjur dianggap sebagai karya seni. Bicara soal video hanya ingin mendapatkan traffic. Prinsip yang lain juga gitu. Apa salahnya? Ada di kebanyakan media online. Meniru yang sedang viral hanyalah meniru gejala yang cepat selesai. Mereka yang tidak tahu skema besar di balik penciptaan tren hanya ikut-ikutan. Alasan mereka juga hanya ikut-ikutan. Seperti itulah dunia kreatif, tidak ada yang lancar, mudah, apalagi hambatan berat. Berharaplah kelancaran saat berdoa, tetapi saat menghadapi dunia kreatif, kenyataan adalah kenyataan. Hambatan hanya bisa disingkirkan dengan mengatasi hambatan itu. Bertindak, berlatih meningkatkan skill menjadi yang lebih baik. Setiap ada hambatan baru, katakan, saya bisa karena ini pekerjaan saya. Dan bersenang hatilah jika hambatan itu baru pertama kali dalam hidupmu. Mengharap kemudahan hanya layak dalam berdoa. Dalam kenyataan, hadapilah hambatan, sebab itulah jalan kreatif. Mungkin kamu mempunyai kalimat lain dan cara lain untuk mengatasinya. Silahkan tambahkan sebanyak apapun kalimat pemblokir kreativitas yang datang. Pastikan kamu punya jawaban dan bisa mengatasi pemblokiran kreativitas.